bagi kita semuanya, memberikan yang terbaik, yang terindah. Tuhan berikan bagi kita. Maka dikatakan di sini dalam firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, tapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ada orang kan menabur dia sedikit, ya dalam firman Tuhan sedikitlah dia, tuai nanti itu. Tapi kalau ada orang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Jangan harapkan kita akan menuai tapi tidak kita tabur. Contoh, kita akan menuai durian atau rambutan atau apapun, tapi dia tidak tanam durian. Dia tidak tanam rambutan. Dia tidak tanam pisang contohnya, tapi dia mau menuai pisang. Dari mana dia dapat itu? Pasti dia curi. Dia rampok itu. Dia menabur. Dia menuai tanpa dia menabur. Itu namanya mencuri, Bapak Saudara. Mari kita tabur dengan menabur banyak, maka banyak juga yang kita akan. Maka dikatakan di sini, hendaklah engkau masing-masing memberikan dengan kerelaan hatimu. Jangan dengan panas hati, jangan dengan paksa hati, jangan dengan paksaan ketika kita memberi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang apa? Jangan. Lebih baik jangan kau beri. Ternyata kamu ngomel-ngomel, bersungut-sungut, sedih hati, paksaan, kau usah beri kepada Tuhan. Kenapa? Tidak akan diberkati. Jadi kuncinya apa? Kalau kita memberi kepada Tuhan harus dengan senang hati. Haleluya. Kalau sedih hati nggak bisa. Senang hati harus dengan terbuka. Amin. Haleluya. Kerelaan hati itu kata Tuhan, bukan dengan paksaan. Mari kita belajar, saudara, bagaimana prinsip yang benar menurut Alkitabiah, menurut firman Allah ini. Yang pertama, saudara, kita harus memberi secara menyeluruh. Apa artinya? Kita harus memberi secara menyeluruh. Seluruh hidup kita ini adalah persembahan yang hidup. Seluruh, bukan separuh-separuh, bukan sisa-sisa. Haleluya. Ada orang kan memberi kasih aman dulu tidak imedia. Nawawana ini nawawain. Naruh. Nasubuh tangan kita mau mata dia. Ngiri banget ya. Omma tasbih dengan tasbih. Nah sisa-sisa omma. Kan ada begitu orang kaya dengan persembahan janda yang miskin itu. Pergi ke bait Allah memberi persembahan. Orang kaya itu datang memberi dari lebih-lebihnya, sisa-sisa anak tuh dia. Tapi janda yang miskin dia beri dari seluruh hidup. Haleluya. Maka Tuhan bilang apa kepada mereka? Siapa yang memberi yang terbaik sih? Orang kaya itu kata mereka. Bukan. Janda yang miskin itu. Orang kaya itu mengalir lebih-lebihnya sisa-sisa. Bukan yang terbaik dia berikan. Orang yang memberi seluruhnya itu yang terbaik. Haleluya. Yang terbaik. Dia tidak hitung-hitungan. Ketika dia kasih persembahan, persepuluhan macam palsu pembangunan, tidak hitung-hitungan. Dia kasih yang terbaik. Karena Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik kepadaku. Haleluya. Ini pola pikir kita itu harus kita ubah. Mari kita buka dulu Meleakhi 3 ayat tentang persepuluhan. Meleakhi 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, Bapak Saudara. 11. Mari kita buka Alkitab kita dalam Meleakhi pasal yang ke-3. Coba salah seorang membacakannya. Meleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 11. 8 sampai 11. Iya. Demikian firman Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu ini?
kamu menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahat, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berubah bagimu, firman Tuhan. Iya, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Tuhan apa? Ada dua, yaitu dua macam persembahan yang dikatakan Tuhan di sini. Yang pertama dikatakan tadi di ayat yang ke-8 itu, yaitu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Maka Tuhan berkata kepada bangsa Israel, engkau menipu aku. Sudah Tuhan berkati, Tuhan Allah berkati bangsa Israel, tapi engkau menipu aku dalam hal apa? Kata Tuhan. Kata mereka, dengan cara kamu tidak memberi persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Tidak menyeluruh kamu kasih kepada Tuhan. Kau kasih yang sisa-sisa. Yang paling rusak, yang paling jelek, kau kasih itu Tuhan. Gimana Tuhan memberkatinya? Kita harus beri yang terbaik. Haleluya. Persembahan itu kita beri. Kita memberi kepada Tuhan bukan berarti Tuhan itu kita itu miskin. Kalau pola pikir kita begitu, kita salah diberi. Karena miskin itu fakta. Lebih sekali itu. Kita memberi kepada Tuhan, Tuhan yang punya segala-galanya. Haleluya. Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala isinya, emas dan perak, semua milik Tuhan. Kenapa Tuhan ajar kita memberi? Karena Tuhan kita itu pemberi. Haleluya. Supaya anaknya itu pemberi. Haleluya. Karena Tuhan kita itu pemberi yang terbaik. Bukan mengemis Tuhan kita itu beri kepada aku. Bukan. Tapi dia ajar kita gimana kita taat Tuhan kepada yang kuperintahkan. Haleluya. Allah kita itu kaya raya. Kenapa setiap gereja kasih persembahan, persepuluhan, doa syukur, pembangunan? Apakah Allah kita itu miskin? Bukan. Tapi Tuhan ajar memberi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan ajar. Setiap gereja diajar itu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka dikatakan, kalau kita tidak memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kita menipu Tuhan. Maka dikatakan, belalang pelahat akan menimpa engkau. Belalang pelahat, belalang pelompat, panah-panah api si jahat akan menimpa diri kita. Kita tidak beri persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Apa itu Bapak Saudara? Persembahan yaitu yang kita beri kepada Tuhan. Beri apa persembahan yang kita beri kepada Tuhan? Karena kalau kita beri persembahan persepuluhan, itu adalah pagar melindungi seluruh berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Haleluya. Itu pagar. Pagar di depan dia. Kalian persepuluhan, pagar melindungi dari panah-panah api jahat, melindungi dari belalang pelahap, pundi-pundi yang berlobang. Tuhan lindungi. Amin. Jangan hitung-hitungan. Persepuluhan itu apa? 1/10 dari hasil yang kita berikan. Amin. Contoh, kalau kita dapat 10 guni, 1/10-nya berapa? 1 guni. 20 guni berapa? 2 guni. 30 guni, 3 guni. 40 guni, contohnya padi kita 4 guni. 50 guni, 5 guni. Itu persepuluhan, 1/10. Tuhan bilang apa? 1/10 aja kamu gak kasih, apalagi tubuh.
Tuhan bilang apa? Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, seluruh tubuh, menyeluruh, kata Tuhan. 1/10 aja sudah mikir. Mau roti, tak pola mikir lebih. Ada boleh gudang, ada gudang masa belum terima. Kita harus beri yang terbaik. Haleluya. Jujur memberi kepada Tuhan. Kasih berkat Tuhan berapa kita terima? Kasih yang terbaik. Tuhan itu tidak berutang. Haleluya. Tuhan itu tidak berutang. Bahkan yang tidak kita minta Tuhan berikan bagi kita. Jujur kita akan berkat Tuhan, kita beri persepuluhan. Kita harus jujur, saudara. Bukan hasil tanah, bukan hasil semua. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Bahkan Pak apa bilang apa? Ratu Sabdon, gereja GSKI. Bukan 1/10 katanya. Apa? Seluruh hidupmu kasih kepada Tuhan. Beranikah engkau berkorban bagi Tuhan? Kalau engkau berani, bukan 1/10 saja, 100% kamu kasih kepada Tuhan. Coba bayangkan. Itulah Ratu Sabdon. 100% kasih. 1/10 masih kecil katanya. Gimana kamu mau kasih 1/10 aja nggak bisa, mau 50% 100% nggak bisa, katanya. Kita harus beri yang terbaik. Haleluya. Kau bilang apa? Ujilah firman ini. Jika engkau melakukannya, coba kita uji. Si kita melihat, kita uji, pasti Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Uji yang akan namanya. Coba itu pasti Tuhan berkati. Dipagari, dilindungi. Itulah pagar perlindungan. Haleluya. Agar seluruh berkat Tuhan tidak berpikir pundi-pundi kepada adalah berapa. Itu kata Tuhan. Persembahan khusus itu adalah benih yang kita tabur di ladang kita. Persembahan khusus itu adalah benih yang kita tabur di ladang kita. Contoh seperti apa itu? Kita tanam padi, kita tanam jagung, kita tanam cabai, kita tanam, itu benih di ladang kita. Itulah dia. Dan kita hasilnya itu kita kasih perpuluhan, itulah pagar perlindungan. Amin. Haleluya. Pagar melindungi semua berkat. Makanya ada orang ketika diberkati bukan menjadi berkat itu bencana bagi dia. Ada orang berikan, tadi diberkati kaget ini mati itu. Bencana berkat itu bagi dia. Kekayaan dia tidak menjadi dilindungi. Kaget dia. Ketika dia diberkati, kaget, terheran-heran dia, dan merasa itu. Karena apa? Berkat itu bukan menjadi kebahagiaan buat dia, tapi berkat itu menjadi apa? Penderitaan bagi dia. Tapi kalau kita sendiri memberi dipagar. Amin. Haleluya. Dipagari Tuhan. Apa itu benih yang kita tabur itu? Yang pertama, kita harus memberi untuk pekerjaan misi, penginjilan kerajaan Allah. Jadi mololong, nah penginjilan misi, bagi saudara, jangan susah-susah memberi. Amin. Itu benih yang kita tabur itu. Orang coba apa yang penginjilan siapa? Bantu. Orang memberkati siapa? Bantu. Haleluya. Amin. Itu penginjilan Bapak itu. Ada hamba Tuhan pergi penginjilan ke desa-desa, bantu. Itu benih yang terbaik yang Tuhan berikan. Mesti kita baca ayatnya, ada ayat di sini saudara. Kolose 14, Tabuhan 1:5-8, banyak sekali ayatnya. Kita beri, amin, haleluya. Karena kita itu bukan memberi kepada manusia, tetapi memberi kepada Tuhan, amin. Ketika ada anak-anak penginjil, hamba-hamba Tuhan pergi penginjilan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, ya kasih seberapa yang kita bisa kasih. Amin. Apa itu benih lagi? Benih pemberian hasil pertama, buah sulung dari yang kita kerjakan. Dikatakan dalam Amsal 3 ayat 3-10, berilah buah sulung hasil pertama dari ladangmu itu kepada bangsa Israel. Dan hasil pertama buah sulung itulah benih, berikan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan buah sulung untuk hamba. Karena buah sulung para juluh dia lemah Tuhan.
Amin, haleluya. Jadi hasil berjuang oleh apa itu? Maka Elia bilang sama janda Sarfat itu, apa yang ada di rumah ketika ada kelaparan di bangsa Israel? Semua lapar 40 hari, 40 tahun. Apa yang terjadi? Semua lapar. Datang Elia kepada janda, apa yang ada? Di depan ada kue dan madu. Ada kue dan sayur. Cuma itu aja. Berikan kepadaku pertama. Aduh, kalau ada ini nanti tinggal cukup untuk anak kami ini dan saya itu kami mati. Berikan kepadaku pertama. Haleluya. Maka akan terjadi saudara. Jadi seperti pertama dia olah itu dia kasih kepada Elia. Tidak kepada mereka dulu. Yang pertama kepada Elia. Maka ketika mau masak bagi-bagi berkira tuh masih ada buli-buli, masih ada ini. Saya beli, sudah habis. Masak, saya dong. Wow, sampai selesai kelaparan. Artinya buat sulung kita berikan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Yang terbaik itu kita berikan bagi Tuhan. Karena ada dikatakan dalam Amsal 11 ayat 4. Coba kita baca dulu Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Coba saya baca. Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat 4. Ya. Firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berbiasa namun selalu berkekurangan. Ini Tuhan bilang apa? Kuncinya kita diberkati Tuhan apa? Jika kita menyebar harta, memberi kepada orang lain, kita akan bertambah diberkati. Haleluya. Beda sekali dengan pola pikir dunia, saudara. Tapi ada orang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu kekurangan. Ternyata beda sekali dengan firman Tuhan. Ada orang menyebar harta kepada orang lain, membagi-bagikan hartanya kepada orang lain, makin diberkati secara luar biasa. Haleluya. Tapi ada menghemat secara luar biasa, makin kekurangan. Jangan sampai begitu kita. Haleluya. Kunci berkat itu suka memberi diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Tapi tidak suka memberi tidak akan diberkati Tuhan. Peribahasa Indonesia berkata hemat pangkal kaya. Iya kan? Beda sekali. Kita tidak ada hemat-hemat dalam hidup Tuhan. Memberi, berkorban bagi Tuhan. Amin. Maka makin diberkati Tuhan. Tetapi ada orang dia menghemat, memalak sendiri sembunyi. Kalau kebenar, diri sendiri bilang dulu, saya nih kita mau menjadi saya ikan nasi ini, politik kan, kalau kebenar ikan nasi itu, itu betul jadi jadi kalau saya ini happy, menghemat fokus. Ada berkat Tuhan nikmatilah, haleluya. Berkat Tuhan nikmati, bagi-bagikan kepada orang lain. Itu tandanya kita diberkati Tuhan. Amin. Jangan hitung-hitungan. Wah itu amat terjadi. Gimana dan dulu? Lemah dulu. Itulah pola pikir yang salah. Tidak akan diberkati Tuhan. Mari, jangan sampai kita seperti pola pikir dunia. Hemat pangkal kaya. Jangan saudara. Firman Tuhan apa? Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Dikatakan dalam kisah Rasul itu. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Karena orang yang memberi itu diberkati. Orang yang menerima itu kekurangan terus. Dia akan kekurangan terus, saudara. Mari kita beri. Amin, haleluya. Bahkan apa lagi yang kita beri? Beri kepada pemimpin yang mengajar kita di gereja kita, yang memimpin kita, beri. Amin. Tuhan ajar itu ada ayatnya semua di sini, nggak usah kita baca ya sudah. Beri. Di mana engkau bergereja beri,
kepada pendetamu, hamba Tuhan yang ada di situ beri. Haleluya. Itu namanya memberi kepada Tuhan. Memberi, Tuhan tidak akan tinggal diam. Bahkan lagi beri kepada siapa saja yang mengajarkan firman Tuhan dimanapun berada. Jadi bukan hanya pendeta di gerejamu, contohnya pendeta lain, pendeta HKBP, HKI, karismatik yang lain semua beri. Haleluya. Tuhan pasti berkati kita. Jangan kita anggap remeh kepada Tuhan. Karena hamba Tuhan itu diurapi Tuhan. Amin, haleluya. Kalau kita memberi kepada hamba Tuhan, bukan memberi kepada manusia, tetapi memberi kepada Tuhan. Kalau kita anggap remeh, Tuhan bilang apa di saya? Jangan engkau anggap remeh kepada hamba Tuhan itu. Harun anggap remeh kepada kakaknya Musa, maka dia cari kusta. Anggap remeh dia kepada hamba Tuhan Musa, Tuhan masukkan dia kusta, masuk kembali kusta dari orang itu. Jangan saudara, kita harus hargai hamba Tuhan. Contohnya hamba Tuhan itu berdosa, yang dosa itu urusan dia. Kita berdoa, kita memberi untuk Tuhan. Amin, haleluya. Dia berdosa, jatuh dalam dosa, pendeta itu, hamba Tuhan itu urusan dia. Doa kita apa? Supaya Tuhan menjaga dia, supaya dia bertobat. Jangan lagi melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini apalagi yang kita berikan, pemberian kita itu, benih itu yang kita berikan kepada janda-janda, yatim piatu yang kekurangan. Bapak saudara, orang-orang janda-janda, yatim piatu, ini kita harus bantu mereka. Amin, haleluya. Tapi ada sekarang janda bukan janda yang susah ya, janda kaya. Oh jangan saudara, Tuhan bilang apa? Janda yang susah. Haleluya. Janda yang miskin, kita tolong mereka. Yatim piatu, tahu yatim piatu saudara? Yang tidak punya bapak dan mama lagi saudara, dalam kesusahan mereka. Pakai miskin, anak-anak terlantar, itulah dia. Janda-janda, yatim piatu. Tuhan bilang apa? Beri kepada mereka. Tidak hanya itu, ada orang yang kena bencana di sana, kena tsunami, kena apa, banjir, kena apa, itu kita bantu. Amin, haleluya. Tuhan bilang apa? Beri. Itu investasi kerajaan Allah. Amin. Jangan sungkan-sungkan, berikan. Ada janda-janda yang kekurangan, yang miskin, tidak bisa makan lagi, berikan. Maka Tuhan pasti berkati kita. Kepada siapa lagi kita memberi? Beri untuk pekerjaan Tuhan. Wow, luar biasa ternyata Tuhan mengajar kita untuk memberi. Kepada pekerjaan Tuhan itu apa? Ada fasilitas rumah Tuhan, fasilitas gedung gereja, sarana prasarana gereja, dan lain sebagainya. Haleluya. Kita beri. Tidak sia-sia kita memberi. Amin. Kita bukan memberi kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Sarana prasarana itu. Apa itu? Seperti untuk lampu, untuk kebersihan, untuk apa semua gereja. Haleluya. Tidak sia-sia. Apalagi untuk pembangunan gereja tidak sia-sia. Amin. Itu sarana prasarana itu pembangunan gereja Tuhan. Tidak sia-sia. Tuhan pasti perhitungkan pemberian kita itu. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita memberi kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita memberi itu pola pikirnya, aduh, pola kering sama besar. Karena Tuhan lebih dulu memberkati kita. Amin. Sampai 3 sisa-sisa. Jadi mempersembahkan uang Tuhan 500 rupiah. Sedih 1.000, luar biasa. 2.000, luar biasa ya. Jadi persembahan. Tapi mulai mana? Minum kopi. Jadi kopi mana? Kopi mana? 5.000. Ulu dia malian persembahan malian kopi, minum kopi doa. 2.000 mana emang tamboi. 5.000 kopi. Kopi susu berbe. Jadi ya 6.000 kopi susu ini. 7.000 baru pilih lagi. Haleluya. Tuhan.
saya parkir kereta, sedia, berminta. Tukang mati isi, sedia, 2.000. Bila dia mau mau uang besar, 5.000. Coba, Tuhan bisa mampu. Jangan saudara, gimana kita mau diberkati Tuhan ya? Hitung-hitungan dia kasih untuk Tuhan. Jangan saudara, beri yang terbaik bagi dia. Amin. Haleluya. Bahkan dikatakan tadi, pemberian itu kita berikan kepada siapa lagi? Kepada orang yang bekerja. Di mana kita bekerja, orang yang contohnya ada yang bekerja untuk kita beri dia. Amin. Ada yang kita kerjakan, kita bantu kita atau siapapun itu, beri bagi dia. Orang yang kerja buat kita maksudnya, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tidak sia-sia. Beri yang terbaik, yang terindah bagi dia, bagi Tuhan. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir. Amin. Mengalir Bapak Saudara. Yang terakhir, kepada siapa? Kepada orang tua dan kakek nenek kita. Haleluya. Beri kepada orang tua kita, kakek dan nenek kita. Beri yang terbaik. Semampu kita tolong mereka. Amin. Semampu kita beri bagi mereka yang bisa kita bantu. Itulah benih yang baik ketika kita memberi. Tidak ke ladang yang hampa, tetapi benih investasi kerajaan Allah. Haleluya. Saya sudah pernah ngomong berulang kali ya. Mau kita memberi investasi kerajaan kita membangun kita sendiri. Haleluya. Kita menolong, membantu pekerjaan Tuhan, memberi kepada Tuhan kepada semua orang. Kita membangun investasi kerajaan Allah. Membangun cerita sendiri. Ada seorang hamba Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan di rumah sakit. Ini fakta, kenyataan. Dia sakit. Ternyata dia dipanggil Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang. Dijemput dia. Terus dia lihat itu bangunan bagus sekali, bangunan itu. Rumah itu bagus sekali. Rumah siapa itu? Tuhan Yesus. Itu rumah hamba Tuhan. Itu rumah dia. Selama dia di dunia, dia memberi kepada Tuhan, memberi kepada aku kerajaan Allah dan semua. Jadi jemput orang batu bakar besok. Saya berbeda di mana berbeda. Orang mampu pondasi berbeda. Tuhan dah apa? Belum siap rumah. Kembali kawan. Ke bumi. Kembali. Tunggu siap dulu rumahmu ini. Lakukanlah pekerjaan Tuhan. Lakukanlah memberi kepada Tuhan investasi kerajaan Allah. Maka dia kembali lagi ke bumi. Haleluya. Manusia dia punah. Nampak. Sudah. Saya bilang engkau hambaku yang setia. Terimalah suka yang itu. Haleluya. Kita membangun rumah kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan beli-beli, coba kamu bilang jangan beli-beli untuk Tuhan. Amin. Jangan kikir kita dah. Ada Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Haleluya. Beri. Pendeta juga memberi kepada Tuhan, memberi perempuan juga, memberi persembahan sama sungguh semua. Hamba Tuhan juga memberi. Karena kalau kau mau diberkati, tak aku kau diberkati. Amin. Haleluya. Begitu. Tak kalau jemaat dah buat jemaat. Aku kau malah aku ikut diberkati Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya mengajarkan saja. Pendeta itu enggak hanya mengajarkan, dia harus melakukan juga. Amin. Pendeta itu, hamba Tuhan itu harus menjadi contoh, melakukannya juga. Haleluya. Itu Bapak Saudara. Nanti ibu-ibu, kalau ibu dapat pisang, dapat pisang Ambon. Nanti dapat pisang itu. Ada kita dari samping itu. Pisang Ambon besar-besar itu. Haleluya. Luar biasa diberkati Tuhan kita. Amin. Jadi jangan takutlah, karena pemberian kita itu bukan kepada pundi-pundi yang kosong, tetapi kepada Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Saudara,
iman dan ketekunan. Haleluya. Memberi dengan iman. Apa itu memberi dengan iman, saudara? Dengan haporseron mahita mangaleo tutuhani. Amin. Iman. Tuhan bilang apa dari Yakub? Siapa yang memberi tanpa iman tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Mendua hati, tidak dia bimbang. Orang yang memberi dengan iman tidak bimbang, tidak ragu akan firman. Ketika aku memberi, Tuhan pasti berkati. Haleluya. Imannya itu. Dia berkata, yang diserup pengen berkati Tuhan. Itulah imannya, luar biasa. Amin. Memberi dengan iman itu apa? Memberi dengan iman itu, memberi dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, dengan ketekunan. Ketekunan artinya apa? Terus menerus. Haleluya. Bukan sekali dua kali imannya. Ketika iman kita bertumbuh, iman kita meningkat, pasti orang itu suka memberi. Haleluya. Tapi coba imannya kendor, imannya kades, tanggul lagi. Karena imannya tidak akan diberkati orang seperti itu. Memberi tanpa iman itu pemberian yang sia-sia. Jadi kalau kita memberi taksen iman siapa taksen mengasihi Tuhan, tidak akan. Itu tidak akan diberkati Tuhan. Itu namanya pundi-pundi yang berlubang. Tahu nggak, saudara? Pundi-pundi yang berlubang itu apa? Ada sakit penyakit, hama, belerang, apapun itu masuk. Seperti itu, jadi bencana yang buat dia berkat itu. Itu pundi-pundi yang berlubang, saudara. Panah-panah beranak pelati itu dia. Menjadi bencana buat dia berkat Tuhan itu. Dan jangan sampai kita berkata berkat itu dari Tuhan. Semua tidak. Berkat itu bukan semua dari Tuhan. Iblis juga bisa memberkati. Makanya itulah jadi kepada pundi-pundi yang berlubang itu. Haleluya. Pundi-pundi yang berlubang itu. Iblis juga bisa memberikan harta, memberikan kekayaan. Bisa. Tetapi ingat saudara, iblis itu tidak pernah memberi dengan cuma-cuma. Ada tumbal yang diminta. Lebih banyak yang diminta daripada yang diberikan. Itulah iblis. Iblis dan setan itu semua bisa dilakukan. Saya sudah pernah ngomong ya. Semua bisa. Harta, kekayaan, jabatan, keuangan, apapun popularitas semua bisa dilakukannya. Tetapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh iblis dan setan itu? Tidak bisa melakukan kebenaran dan membawa orang itu masuk ke surga. Tidak bisa, dari saudara. Tidak ada keselamatan bagi iblis. Tidak ada kebenaran bagi dirinya. Apa yang ada? Dosanya yang ada. Dia tidak bisa melakukan kebenaran. Tidak bisa iblis. Karena itu bawa pembohong. Itulah iblis. Gak bisa. Semua bisa lakukannya. Dia tidak bisa membawa orang itu masuk surga. Dia hanya bisa membawa orang itu masuk neraka. Masalahnya bisa. Hanya Yesus yang bisa. Haleluya. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Bahkan yang kedua apa? Dia tidak bisa menghidupkan, dia mematikan bisa. Hanya Yesus yang bisa menghidupkan. Amin. Hanya Yesus yang bisa. Lazarus mati dari yang mati dibangkitkan. Hanya Yesus yang bisa dibuat hidup. Yang mati dibangkitkan tidak bisa. Hanya mematikan saja. Karena Allah kita itu yang memberi hidup. Amin. Pemberi hidup Allah kita itu. Mari kita beri dengan iman. Benih yang kita tabur itu dengan iman. Haleluya. Kita beri penginjilan kepada hamba Tuhan, kepada semua pekerjaan Tuhan. Beri dengan iman. Haleluya. Beri. Kalau kita beri untuk Tuhan tidak sia-sia. Amin. Tidak beri, tidak sia-sia, saudara. Tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu untuk hamba Tuhan, pendeta, penginjil, apa itu dengan iman kita beri, tidak sia-sia. Amin. Haleluya, haleluya. Memberi itu dengan iman, jangan dengan paksaan tadi, jangan saudara. Kita beri, maka dikatakan orang yang menabur banyak akan menuai banyak.
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai, dan berhenti menabur, berhenti juga menuai. Jangan saudara, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Selama masih ada kesempatan dan waktu Tuhan beri, maka Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir dikatakan di sini, kita harus memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Seperti yang tadi saya bilang tadi, dengan rela hati. Amin. Dengan rela hati, dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan ngomel-ngomel. Kita harus beri dengan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dengan sukacita, maka berkat Tuhan itu akan mengalir bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita dalam yang masuk suruh ngomel-ngomel paksaan, lebih jangan kasih ke Tuhan. Stop, jangan kasih. Tuhan tidak akan berkati kita. Kita kasih itu kepada pundi-pundi yang berlubang. Itu kepada pundi yang berlubang, ngomel-ngomel, bersungut-sungut, paksaan, tidak rela hati. Bersedia seperti tadi. Lebih jangan kasih. Tapi lihat nanti Tuhan tidak akan berkati. Tuhan tidak berkati. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Beri persepuluhanmu, beri persembahan benih. Jadi persembahan khusus itu dari itu yang ada berapa itu, ada 8 atau 9 tadi saya sebutkan, itu persembahan khusus. Persembahan Tuhan itu untuk Tuhan. Beri, maka Tuhan pasti memberkati kita berlipat kali ganda. Haleluya. Apa yang kita doakan dan kita pikirkan, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Itulah firman yang saya bagikan. Biarlah firman ini menguatkan, mengajar kita supaya kita memberi yang terbaik dengan iman, dengan penuh pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati. Maka dikatakan saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Saat tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan itu lebih dulu